Pesugihan yang digunakan Sari bukanlah pesugihan biasa. Ia memanfaatkan susuk pemikat, namun kekuatan ini datang dengan harga yang mahal. Susuk itu harus diberi makanan berupa nyawa manusia sebagai tumbal. Jika tidak, kekuatan gaib yang ada dalam tubuh Sari akan berbalik melawan dirinya. Di balik semua kemewahan dan pesona yang dimilikinya, Sari menjalani hidup yang sepi. Setiap malam ia sering terbangun oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pria yang telah menjadi korbannya. Wajah-wajah itu memandangnya dengan penuh kebencian, menyerukan namanya dalam nada mengerikan. Desa Sukamukti terletak di kaki gunung yang sunyi, dikelilingi hutan lebat dan persawahan luas. Penduduknya hidup damai, menjalani kehidupan sederhana. Namun, beberapa tahun terakhir, desa itu menjadi perbincangan karena keberadaan seorang wanita yang kehadirannya penuh misteri. Sari, seorang janda yang kecantikannya melampaui gadis-gadis muda di desa. Sari adalah wanita yang berbeda dari penduduk desa lainnya. Ia tak pernah ikut bergabung dalam kegiatan desa, jarang terlihat di pasar, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya yang terletak agak terpencil di pinggir hutan. Meski begitu, setiap kali ia keluar rumah, semua mata akan tertuju padanya. Wajahnya seolah bercahaya, dengan kulit seputih porselen, bibir merah merekah, dan tubuh yang mengundang decak kagum. Para pria, muda maupun tua, tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Yang membuat orang heran, Sari hidup berkecukupan meski tidak memiliki pekerjaan tetap. Rumahnya, meskipun tak besar, selalu terlihat rapi dan dipenuhi barang-barang mahal yang tidak mungkin dibeli oleh penduduk desa biasa. Beberapa warga mulai menyadari pola yang mencurigakan. Pria-pria kaya yang pernah terlihat dekat dengan Sari selalu menghilang atau meninggal secara mendadak. Pak Wira, seorang pedagang emas dari kota, adalah salah satu pria yang mendekati Sari. Awalnya, ia sering datang ke rumah Sari dengan alasan menawarkan perhiasan. Namun, warga tahu bahwa kunjungan itu lebih dari sekadar urusan dagang. Beberapa bulan kemudian, berita kematian Pak Wira tersebar. Ia ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tubuh yang menghitam, seolah-olah diracuni. Dokter mengatakan ia meninggal karena gagal organ, tetapi beberapa warga yang percaya pada hal mistis yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Desas-desus mulai berkembang bahwa Sari menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaannya. Beberapa orang berani bersumpah bahwa mereka pernah melihat cahaya aneh keluar dari rumah Sari di malam hari, atau mendengar suara-suara menyeramkan seperti ratapan dan tawa mengerikan. Namun, tidak ada yang berani menuduh Sari secara langsung. Selain karena takut, daya tarik Sari terlalu kuat. Sari memiliki hubungan yang dekat dengan seorang dukun tua bernama Mbah Karta. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Banyak orang yang menganggap Mbah Karta sebagai orang pintar, tetapi beberapa percaya bahwa ia adalah penjaga ilmu hitam. Setiap malam Jumat Kliwon, Sari selalu pergi ke gubuk Mbah Karta dengan membawa sesajen, ayam hitam, bunga-bunga segar, dan dupa. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di sana, tetapi rumor mengatakan bahwa Sari melakukan ritual pesugihan untuk mempertahankan kekuatannya. Pesugihan yang digunakan Sari bukanlah pesugihan biasa. Ia memanfaatkan susuk pemikat, benda gaib yang dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk membuatnya memancarkan pesona luar biasa. Namun, kekuatan ini datang dengan harga yang mahal. Susuk itu harus diberi makanan berupa nyawa manusia sebagai tumbal. Jika tidak, kekuatan gaib yang ada dalam tubuh Sari akan berbalik melawan dirinya. Di balik semua kemewahan dan pesona yang dimilikinya, Sari menjalani hidup yang sepi. Setiap malam ia sering terbangun oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pria yang telah menjadi korbannya.
Wajah-wajah itu memandangnya dengan penuh kebencian, menyerukan namanya dalam nada mengerikan. Namun setiap kali ia merasa takut, ia mengingat perjanjian yang ia buat dengan makhluk gaib penjaga pesugihannya. Mbah Karta pernah berkata, "Jangan pernah ragu, Sari. Harta dan kecantikan ini adalah milikmu, tetapi kau harus memenuhi syaratnya. Jangan lemah, karena kelemahanmu adalah jalan kehancuranmu." Dengan kata-kata itu, Sari menguatkan dirinya. Ia percaya bahwa selama ia terus memberikan tumbal, hidupnya akan tetap dipenuhi kekayaan dan kecantikan abadi. Namun, di suatu sudut hati kecilnya, Sari merasa hampa. Semua yang ia miliki tidak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Kematian suaminya yang pertama, yang meninggalkan dirinya sebagai janda, adalah alasan ia terjerumus dalam dunia hitam ini. Kala itu, ia hanya ingin hidup layak, namun pesugihan telah membawanya ke jalan tanpa akhir. Hari itu Sari memandang keluar jendela rumahnya. Matanya memicing melihat seorang pria muda yang baru saja pindah ke desa. Pria itu dengan tubuh tegap dan wajah ramah, terlihat berbicara dengan beberapa warga. Ia adalah Dimas, pria yang tak lama lagi akan menjadi pusat dari semua rencana gelap Sari. Namun, tanpa ia sadari, pria ini juga akan menjadi akhir dari semua misteri yang ia ciptakan. Semenjak kedatangan Dimas, desa Sukamukti menjadi lebih hidup. Pemuda itu membawa suasana baru dengan caranya yang ramah dan sikap pekerja keras. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang memutuskan untuk membeli sebidang tanah di desa untuk membangun sebuah perkebunan. Penampilannya yang menarik dengan wajah tampan dan tubuh atletis membuat para gadis desa tak henti-henti membicarakannya. Namun bukan hanya gadis desa yang tertarik padanya. Sari, dengan insting tajamnya, segera melihat potensi besar dalam diri Dimas. Meski ia belum sekaya pria-pria yang pernah menjadi korbannya, Sari tahu bahwa Dimas adalah seseorang yang sedang menuju kesuksesan. Itu cukup baginya untuk menjadikan Dimas target selanjutnya. Sari mulai merancang rencananya. Ia tahu, seperti pria-pria sebelumnya, Dimas pasti akan sulit menolak pesonanya. Kesempatan pertama Sari mendekati Dimas datang ketika pemuda itu sedang mengawasi pekerjanya di ladang. Dengan mengenakan kebaya sederhana yang menonjolkan kecantikannya, Sari datang membawa makanan tradisional sebagai alasan untuk menyapa. "Mas Dimas, ini sedikit makanan dari saya. Saya dengar Anda baru pindah ke sini, jadi anggap saja ini sebagai tanda selamat datang," kata Sari dengan senyuman yang memukau. Dimas yang tidak pernah melihat wanita seindah Sari sebelumnya, tertegun sejenak sebelum menerima makanan itu. "Terima kasih banyak, Mbak. Nyonya Sari ya. Saya sering mendengar tentang Anda dari warga desa. Mereka bilang Anda sangat baik." Sari tersenyum lembut. Hanya seorang wanita biasa, Mas. Tidak perlu berlebihan. Kalau butuh bantuan atau apapun, jangan sungkan datang ke rumah saya." Percakapan itu singkat, namun cukup untuk meninggalkan kesan mendalam pada Dimas. Setelah kepergian Sari, ia tak bisa mengalihkan pikirannya dari wanita itu. Pesona Sari bekerja dengan sempurna, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Hari demi hari, Sari semakin sering muncul di sekitar Dimas. Terkadang, ia membawa makanan. Di lain waktu, ia menawarkan bantuan untuk berkenalan dengan penduduk desa yang berpengaruh. Setiap kali, ia mengenakan pakaian sederhana, namun selalu berhasil membuatnya terlihat luar biasa cantik. Dimas mulai merasa nyaman dengan kehadiran Sari. Ia bahkan mulai membicarakan kehidupan pribadinya, menceritakan perjuangannya membangun usaha dari nol dan ambisinya untuk menjadi pengusaha sukses. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan pujian yang membuat Dimas semakin percaya diri. Namun, tanpa disadari Dimas, setiap tatapan mata dan senyuman Sari adalah bagian dari rencana yang dirancang dengan cermat. Pesona Sari bukanlah sesuatu yang alami. Itu adalah hasil dari susuk pemikat yang ditanam di tubuhnya melalui ritual gelap.
Susuk itu memancarkan aura magis yang membuat siapapun yang melihatnya tak bisa menolak daya tariknya. Beberapa minggu berlalu dan hubungan antara Sari dan Dimas semakin dekat. Penduduk desa mulai bergosip tentang kedekatan mereka, namun Dimas tidak peduli. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Sari, sesuatu yang membuatnya sulit menjauh. Namun seiring waktu, Dimas mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering bermimpi buruk, melihat bayangan hitam yang terus mengikutinya. Di mimpinya, bayangan itu berbisik dengan suara yang dalam dan menakutkan. "Hati-hati Dimas, kau sedang berjalan menuju kehancuran." Dimas juga mulai merasa lemas dan kehilangan konsentrasi. Ketika berbicara dengan Sari, ia sering merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia merasa ragu, tatapan mata Sari selalu membuatnya kembali tenang. Sari tahu bahwa Dimas perlahan-lahan terperangkap dalam jaringnya. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyeret Dimas ke dalam ritual terakhir, yang akan mengubah pria muda itu menjadi tumbal berikutnya. Di tengah semuanya, seorang teman lama Dimas dari kota, Andi, datang berkunjung. Andi adalah seorang wartawan investigasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang cerita-cerita mistis. Ketika ia mendengar tentang Sari, ia langsung merasa curiga. "Dim, aku dengar tentang wanita itu. Kau harus hati-hati," kata Andi suatu malam di rumah Dimas. "Ada cerita tentang dia. Semua pria yang dekat dengannya selalu berakhir mati. Jangan-jangan ini lebih dari sekadar kebetulan." Dimas tertawa kecil. "Andi, kau terlalu banyak membaca cerita horor. Sari itu wanita baik. Aku rasa kau hanya terlalu skeptis." Andi menggeleng. "Percayalah, Dim. Jika aku salah, tidak apa-apa. Tapi setidaknya coba cari tahu lebih banyak tentang dia sebelum kau semakin terjerat." Namun, Dimas yang sudah terpesona oleh Sari mengabaikan peringatan itu. Ia bahkan merasa Andi terlalu berlebihan dan cenderung paranoid. Dalam hatinya, Dimas percaya bahwa Sari adalah wanita yang tulus, meskipun ia tak bisa menjelaskan daya tarik luar biasa yang membuatnya sulit menjauh. Sementara itu, Sari tersenyum dalam kegelapan. Ia tahu waktunya semakin dekat. Tumbal berikutnya sudah berada dalam genggamannya. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah memastikan bahwa Dimas benar-benar tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Malam itu, langit di atas desa Sukamukti tampak lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berembus membawa aroma basah hutan. Di sebuah sudut rumahnya yang remang-remang, Sari duduk di depan cermin besar. Ia memandangi pantulan dirinya, mengagumi kecantikan abadi yang telah ia dapatkan dari pesugihan susuk pemikat. Matanya berbinar penuh percaya diri. Dimas, pikirnya, adalah target sempurna untuk ritual berikutnya. Namun malam itu juga suara dari sudut kamar bergema. Suara itu berat dan mengancam, berasal dari makhluk gaib penjaga susuknya. "Sari, waktumu semakin dekat. Tumbal berikutnya harus segera kau berikan. Jika kau gagal, kau tahu apa yang akan terjadi." Sari menghela napas panjang, menahan ketakutan yang merayap di dadanya. "Tenanglah," jawabnya dengan suara lembut. Meskipun tangannya sedikit gemetar, "Dimas akan segera menjadi milik kita." Makhluk itu tertawa dingin sebelum lenyap, meninggalkan ruangan itu kembali sunyi. Sari tahu ia harus bergerak cepat. Sari memutuskan untuk mempererat hubungannya dengan Dimas. Setiap pagi ia datang ke ladang membawa makanan, berbicara dengan nada lembut dan penuh perhatian. Sari tahu cara membuat Dimas merasa istimewa, menanamkan perasaan nyaman dan ketergantungan pada dirinya. "Dimas," kata Sari suatu sore saat mereka duduk bersama di beranda rumahnya, "kau tahu, aku jarang merasa nyaman dengan seseorang seperti aku merasa nyaman denganmu." Dimas tersenyum kecil, sedikit canggung. "Saya juga merasa begitu, Mbak Sari. Entahlah, mungkin karena Anda begitu baik dan perhatian." Sari mengangguk pelan, matanya menatap dalam ke mata Dimas. "Mungkin kita ditakdirkan untuk saling melengkapi." Kata-kata itu membuat Dimas semakin terikat.
Ia merasa bahwa kehadiran Sari mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun, di balik senyuman Sari yang menawan, tersimpan rencana kelam yang perlahan mendekatkan Dimas ke dalam perangkapnya. Beberapa minggu berlalu, dan Dimas mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia sering merasa lemas tanpa alasan jelas. Mimpi buruk yang ia alami semakin sering terjadi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar yang menatapnya dari kejauhan. Sementara suara-suara mengerikan berbisik di telinganya. "Aku melihatmu. Kau tak bisa lari." Dimas bangun dengan keringat bercucuran, dadanya berdebar keras. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa menjelaskan apa itu. Yang ia tahu, setiap kali ia bersama Sari, perasaan aneh itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang menenangkan. Namun temannya Andi yang masih berada di desa, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan Dimas yang semakin sering kehilangan fokus dan terlihat lelah. Suatu malam, Andi memberanikan diri berbicara lagi. "Dim, dengar aku. Aku benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan wanita itu," kata Andi dengan nada serius. Dimas menggeleng. "Andi, kau terlalu paranoid. Sari itu wanita baik. Aku tidak tahu kenapa kau begitu curiga padanya." Andi mendesah frustrasi. "Kau tidak melihatnya, tapi aku sudah mendengar cerita dari beberapa orang di sini. Ada sesuatu yang gelap tentang Sari. Semua pria yang dekat dengannya, mereka semua berakhir buruk. Kau harus hati-hati." Namun Dimas, yang sudah sepenuhnya terpesona oleh Sari, tetap mengabaikan peringatan itu. Di sisi lain, Sari semakin mempersiapkan ritual terakhirnya. Ia mengunjungi gubuk Mbah Karta di tengah hutan pada malam Jumat Kliwon. Mbah Karta, dengan wajah penuh keriput dan mata tajam yang seperti menembus jiwa, menyambutnya dengan senyum samar. "Sudah waktunya, Sari," kata Mbah Karta sambil menyalakan dupa. "Kau harus segera membawa pria itu ke sini. Jangan biarkan dia terlalu lama bebas, atau kau sendiri yang akan dihancurkan oleh kekuatan ini." Sari mengangguk. "Aku mengerti, Mbah. Dimas sudah di ambang pintu perangkapku. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku sepenuhnya." Mbah Karta mengangguk puas. "Bagus, tapi ingat, semakin lama kau menunda, semakin kuat ikatan gaib ini akan menyerangmu. Jangan ragu, Sari. Kekuatan ini telah memberimu segalanya, dan kau harus membayarnya dengan ketaatan mutlak." Sari pulang malam itu dengan tekad bulat. Ia akan memastikan Dimas tak punya jalan keluar. Namun tak semua berjalan sesuai rencana. Dalam perjalanan pulang, Sari mulai merasa ada sesuatu yang berubah pada Dimas. Pemuda itu tidak sepenuhnya seperti pria-pria lain yang pernah ia jerat. Ada kekuatan dalam diri Dimas yang membuatnya sulit untuk sepenuhnya mengendalikan pemuda itu. Di sisi lain, Dimas yang mulai merasa ada sesuatu yang salah, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Sari. Ia mulai bertanya pada beberapa orang tua di desa. Dari mereka ia mendengar cerita-cerita tentang kematian misterius pria-pria yang pernah dekat dengan Sari. "Sari itu cantik, Mas Dimas," kata seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. "Tapi kecantikannya itu tidak alami. Kau harus hati-hati, nak. Banyak yang bilang dia memiliki ilmu hitam. Kau tidak ingin berakhir seperti pria-pria lain yang mendekatinya, kan?" Kata-kata itu menghantui pikiran Dimas. Ia mulai merasa bahwa perasaannya terhadap Sari bukanlah sesuatu yang wajar. Namun, daya tarik Sari begitu kuat, membuatnya sulit untuk benar-benar menjauh. Di saat yang sama, Sari merasakan bahwa waktu semakin menipis. Ia tahu, dalam hitungan hari, ia harus segera menyelesaikan ritual sebelum semuanya berantakan. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan kecil di dalam hatinya, seperti sebuah peringatan halus dari sisi kemanusiaannya yang selama ini ia abaikan. Dimas merasa ada sesuatu yang salah. Semakin dekat hubungannya dengan Sari, semakin sering ia merasakan tubuhnya lemah dan pikirannya kabur.
Malam-malamnya dihantui mimpi buruk tentang bayangan hitam dan bisikan menakutkan. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Sari. Walau hatinya terbelah antara kecurigaan dan ketertarikan yang tak dapat ia lawan. Atas saran dari seorang warga desa, Dimas menemui Mbah Suta, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana dan paham banyak hal tentang kejadian-kejadian aneh di Sukamukti. Mbah Suta tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon rindang, memberikan kesan angker sekaligus khidmat. "Anak muda, kenapa kau mencariku?" tanya Mbah Suta, menatap Dimas dengan mata yang tajam namun penuh perhatian. Dimas ragu sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. "Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan Mbak Sari, Mbah. Saya tidak tahu apa ini hanya perasaan saya, tapi setiap kali saya bersamanya, saya merasa seperti kehilangan diri saya sendiri." Mbah Suta mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas panjang. "Kau bukan pria pertama yang merasa seperti itu, Dimas. Sari, wanita itu, dia tidak seperti yang terlihat. Ada kekuatan gelap di balik kecantikannya." Dimas terkejut. "Maksud Mbah?" Mbah Suta menjelaskan dengan suara rendah, seperti takut ada yang mendengar. "Sari menggunakan susuk pemikat. Anak muda, itu bukan kecantikan alami. Susuk itu adalah hasil dari pesugihan yang ia lakukan bersama Mbah Karta, seorang dukun hitam di hutan. Kecantikan dan kekayaan yang ia miliki harus dibayar dengan tumbal nyawa, dan aku yakin kau adalah target berikutnya." Kata-kata itu membuat Dimas merinding. Ia merasa seolah semua mimpi buruknya selama ini mulai masuk akal. Namun, bagian dalam dirinya masih enggan mempercayai bahwa Sari, wanita yang begitu ia kagumi, bisa sekejam itu. Setelah mendengar penjelasan Mbah Suta, Dimas segera menemui Andi. Ia tahu temannya itu sudah lama curiga pada Sari, dan mungkin Andi bisa membantunya menemukan kebenaran. "Dim, aku sudah bilang dari awal, ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu," kata Andi dengan nada tegas. "Kau harus menjauh darinya sebelum semuanya terlambat." Dimas mengangguk lemah. "Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, Andi. Rasanya seperti aku tidak punya kendali atas diriku sendiri setiap kali aku berada di dekatnya." Andi memandang Dimas dengan serius. "Kau harus kuat, Dim. Itu efek dari susuk pemikatnya. Aku sudah mencari informasi tentang hal ini, dan satu-satunya cara untuk melawan pengaruhnya adalah dengan menemukan benda gaib yang menjadi sumber kekuatannya." Andi mengusulkan untuk mengintai rumah Sari dan mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Meski ragu, Dimas setuju. Ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Sari. Malam itu, Dimas dan Andi menyelinap ke dekat rumah Sari. Rumah itu tampak sunyi, hanya diterangi lampu redup dari dalam. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu momen yang tepat untuk melihat lebih dekat. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Sari keluar rumah, membawa sebuah nampan berisi bunga-bunga dan dupa. Ia berjalan menuju hutan, dan Dimas tahu kemana tujuannya. Gubuk Mbah Karta. "Ayo, ini kesempatan kita," bisik Andi. Mereka menyelinap masuk ke rumah Sari. Di dalam, suasananya dingin dan menyeramkan. Ada aroma dupa yang menusuk hidung, bercampur dengan bau busuk yang samar. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya digunakan untuk ritual. Di tengah ruangan terdapat sebuah cermin besar yang dihiasi dengan kain merah dan lilin-lilin yang masih menyala. Di depan cermin itu ada sebuah kotak kecil yang terkunci rapat. "Dimas, aku yakin ini benda yang kita cari," kata Andi. Namun, sebelum mereka sempat mengambil kotak itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Sari telah kembali. Dimas dan Andi dengan cepat bersembunyi di balik lemari besar. Dari celah kecil, mereka melihat Sari masuk ke ruangan itu dengan wajah serius. Ia meletakkan nampan yang dibawanya di depan cermin, lalu mulai berdoa dengan suara pelan. "Mbah Karta,
terimalah persembahanku malam ini. Aku mohon, beri aku kekuatan untuk menaklukkan Dimas. Ia harus menjadi milikku, tubuh dan jiwanya, gumam Sari. Dimas merasa darahnya berdesir mendengar permohonan itu. Ia tidak lagi ragu bahwa Sari memang berencana mengorbankannya. Setelah selesai berdoa, Sari mengambil kotak kecil itu dan membukanya. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk jarum emas. Itu adalah susuk yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Sari menatap benda itu dengan penuh kekaguman, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak. Ketika Sari meninggalkan ruangan, Dimas dan Andi segera keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan cepat, Andi mengambil kotak kecil itu dan menyembunyikannya di dalam jaketnya. "Kita harus pergi sekarang," bisik Andi. Ketika Sari kembali ke ruangan itu beberapa jam kemudian, ia langsung menyadari bahwa kotaknya hilang. Wajahnya berubah pucat dan matanya memancarkan kemarahan. Tidak mungkin. Siapa yang berani mencurinya? Desisnya. Ia tahu, tanpa susuk itu, kekuatannya akan melemah. Dan jika ia tidak segera melakukan ritual tumbal, pesugihan yang selama ini memberinya kekayaan dan kecantikan akan berbalik menyerangnya. Sari keluar dari rumahnya dengan langkah cepat, matanya mencari-cari tanda-tanda keberadaan Dimas. Ia merasakan bahwa pria itu ada hubungannya dengan kehilangan ini. Di sisi lain, Dimas dan Andi telah berhasil keluar dari desa dan bersembunyi di sebuah pondok tua di tepi hutan. Mereka tahu bahwa Sari akan segera mengejar mereka. Namun mereka juga tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang dapat menghentikan wanita itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa tanpa susuk itu, Sari menjadi lebih berbahaya. Ia bukan lagi wanita dengan pesona magis, melainkan seorang pelaku pesugihan yang putus asa dan haus akan balas dendam. Malam di desa Sukamukti menjadi saksi ketegangan luar biasa. Suara jangkrik dan angin yang melolong di tengah hutan terdengar seperti bisikan misterius, menyelimuti pelarian Dimas dan Andi yang penuh ketakutan. Mereka tahu, Sari tidak akan berhenti mengejar sampai susuk pemikat itu kembali ke tangannya. Andi memimpin di depan, sementara Dimas tertatih-tatih di belakang. Keringat dingin mengalir di dahinya, menandakan rasa takut yang tak dapat ia sembunyikan. Kotak kecil berisi susuk itu terasa seperti bara panas di genggaman Andi, meskipun dingin malam menyelimuti mereka. "Dim, cepat, dia pasti tidak jauh dari sini," teriak Andi, berusaha menahan napas yang memburu. Dimas memaksa tubuhnya untuk terus bergerak. "Kita mau kemana, Andi? Hutan ini gelap, aku bahkan tidak tahu jalan keluar." Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita cari tempat terbuka. Mungkin ada cara untuk menghancurkan benda ini sebelum dia menangkap kita." Namun suara langkah kaki lain terdengar dari arah belakang, disusul oleh suara angin yang tiba-tiba berhenti, seolah-olah dunia sedang menahan napas. Sari muncul di kejauhan, melangkah dengan tenang, namun tatapan matanya penuh dengan ancaman. Wajahnya yang biasanya memikat kini berubah menyeramkan. Kulitnya tampak pucat, dan bayangan di sekitarnya bergerak seolah mengikuti kehendaknya. "Berikan susuk itu padaku," teriak Sari, suaranya menggema di antara pepohonan. Andi mundur perlahan menggenggam erat kotak kecil itu. "Kau tidak akan mendapatkan ini lagi, Sari. Sudah cukup nyawa yang menjadi korbanmu." Sari tertawa dingin, suaranya menggema di tengah keheningan. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Andi. Susuk itu bukan hanya milikku, tapi juga perjanjian yang tidak bisa kau putuskan sesukamu." Dimas memberanikan diri berdiri di samping Andi. "Kami akan menghentikanmu, Sari. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti orang lain lagi." Sari melangkah maju, dan udara di sekitarnya semakin berat. "Kalau begitu, kalian berdua akan menjadi bagian dari perjanjianku selanjutnya." Ketika mereka sampai di tanah lapang, mereka mendapati Mbah Suta sudah menunggu.
Ia memegang tongkat kayu berukir dan mengenakan pakaian putih bersih. Cahaya bulan yang mulai menembus awan seakan memusat pada sosoknya. "Kalian datang tepat waktu," kata Mbah Suta dengan suara tenang. "Serahkan kotak itu padaku." Andi mendekati Mbah Suta dengan langkah ragu. Tetapi sebelum ia bisa menyerahkan kotak itu, Sari muncul dari balik bayangan. "Jangan berani-berani," seru Sari, matanya membara. Sari melangkah maju dengan kecepatan luar biasa, tetapi Mbah Suta mengangkat tongkatnya. Cahaya terang memancar, menghentikan langkah Sari di tempatnya. "Sudah cukup, Sari," kata Mbah Suta dengan nada tegas. "Perjanjianmu telah melanggar batas. Kau telah mengambil terlalu banyak nyawa. Saatnya ini berakhir." Sari tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat Dimas dan Andi terlempar ke tanah. Suara melengking seperti jeritan terdengar, seolah-olah berasal dari makhluk tak kasat mata yang membantu Sari. Namun Mbah Suta tetap berdiri kokoh. Ia melantunkan mantra dalam bahasa kuno, membuat cahaya dari tongkatnya semakin terang. "Susuk ini harus dihancurkan dengan api suci, dan perjanjianmu harus diakhiri sekarang." Sari berusaha menyerang, tetapi cahaya dari tongkat Mbah Suta terlalu kuat. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya mulai melemah. Andi, yang masih memegang kotak kecil itu, maju ke depan. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" "Buka kotak itu dan lemparkan susuknya ke dalam api ini," kata Mbah Suta sambil menunjuk ke lingkaran api kecil yang ia buat dengan kekuatannya. Andi membuka kotak itu dengan tangan gemetar, sementara Sari berteriak, "Jangan, kau tidak tahu akibatnya." Dengan keberanian yang tersisa, Andi melemparkan susuk emas itu ke dalam api. Api tersebut langsung menyala terang, disertai suara ledakan kecil. Sari menjerit keras, tubuhnya mulai menghilang seperti kabut yang diterpa angin. "Tidak, ini belum berakhir." Suaranya memudar, dan dalam hitungan detik ia lenyap sepenuhnya. Keheningan menyelimuti tanah lapang. Andi dan Dimas terduduk lemas, napas mereka terengah-engah. Mbah Suta menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. "Kalian telah menyelesaikan tugas besar malam ini. Namun ingatlah, kejahatan seperti ini selalu meninggalkan bekas. Hati-hati dalam melangkah." Andi dan Dimas mengangguk. Mereka tahu malam itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Sari mungkin telah pergi, tetapi pengalaman ini akan terus menghantui mereka. Dengan hati berat, mereka meninggalkan tanah lapang, meninggalkan kenangan mengerikan itu di belakang mereka. Keesokan harinya, suasana di desa Sukamukti terasa hening, seolah-olah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bagi Dimas dan Andi, malam itu meninggalkan luka yang sulit dihapus. Setelah beristirahat di rumah Mbah Suta, mereka memutuskan untuk mencari jawaban atas apa yang telah terjadi. Pagi itu di beranda rumah Mbah Suta, Dimas dan Andi duduk dengan gelisah. Mbah Suta tengah menyiapkan secangkir teh hangat, menghadap mereka dengan tatapan penuh pengertian. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah?" tanya Dimas. "Kenapa Sari bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dan kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang tersisa dalam diriku?" Mbah Suta menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Sari adalah salah satu korban dari keinginan yang tak terbatas. Ia bukan hanya mencari kekayaan, tapi juga kekuasaan dan kendali atas orang lain. Pesugihan yang ia lakukan melibatkan susuk pemikat yang memiliki kekuatan gelap. Susuk itu memberinya daya tarik yang luar biasa, tetapi setiap penggunaannya memiliki harga, nyawa orang yang jatuh dalam pesonanya. Andi menunduk. "Jadi semua pria yang dia dekati, mereka benar-benar menjadi tumbalnya?" Mbah Suta mengangguk. "Benar. Setiap nyawa yang diambil memberikan kekuatan pada Sari, tetapi juga memperpendek waktu perjanjiannya dengan kekuatan gaib yang memberinya susuk itu." Dimas memandang telapak tangannya, mengingat perasaan lemah yang ia rasakan semalam.
Tapi kenapa aku merasa seperti masih terhubung dengan susuk itu? Padahal kita sudah menghancurkannya. Mbah Suta menatap Dimas dengan serius. Ketika kau menjadi target utama Sari, sebagian energinya masuk ke dalam dirimu. Energi itu akan perlahan memudar, tetapi kau harus berhati-hati. Jika kau tidak menjaga pikiranmu, sisa energi itu bisa memengaruhimu, bahkan mengendalikanmu. Dimas terdiam, ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Setelah percakapan itu, Andi mengusulkan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Sari. Kita tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, katanya. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah lama Sari di ujung desa. Rumah itu kini kosong, ditinggalkan begitu saja sejak Sari menghilang semalam. Ketika mereka masuk, suasana di dalam rumah terasa dingin dan suram. Di sudut ruangan, Dimas menemukan sebuah peti kecil. Ini mungkin milik Sari, katanya sambil membuka peti itu. Di dalamnya mereka menemukan benda-benda aneh, beberapa lembar kain merah, sebuah cermin kecil yang retak, dan buku catatan tua. Buku itu penuh dengan tulisan tangan Sari, berisi mantra-mantra dan catatan tentang ritual yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun ada satu halaman yang menarik perhatian mereka. Halaman itu berisi simbol-simbol aneh, dan satu nama yang ditulis dengan tinta tebal, Mbah Karta. Andi membaca nama itu keras-keras. Mbah Karta, siapa dia? Mbah Suta, yang ikut bersama mereka, tampak terkejut. Mbah Karta adalah seorang dukun ilmu hitam yang terkenal. Dia hidup di desa lain, di balik bukit. Dia dikenal sebagai pemberi pesugihan dan susuk bagi orang-orang yang ingin cepat kaya atau mendapatkan kekuasaan. Jadi dia yang memberi Sari susuk itu? Tanya Dimas. Kelihatannya begitu, jawab Mbah Suta. Jika nama Mbah Karta ada di buku ini, maka dia pasti terkait dengan semua yang terjadi. Setelah membaca buku itu, mereka merasa bahwa cerita ini belum berakhir. Sari mungkin sudah lenyap, tetapi jejaknya masih ada, dan Mbah Karta mungkin masih aktif memberikan pesugihan kepada orang lain. Kita harus menemui Mbah Karta, kata Andi dengan nada tegas. Mbah Suta mengangguk setuju. Tapi kalian harus berhati-hati. Mbah Karta bukan orang sembarangan. Dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Sari. Dengan tekad bulat, Dimas, Andi dan Mbah Suta bersiap untuk perjalanan ke desa di balik bukit. Mereka tahu bahaya besar menanti, tetapi mereka tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Saat mereka meninggalkan rumah Sari, Dimas merasa ada yang mengawasi. Ia menoleh ke belakang namun tidak melihat apa-apa. Meski begitu, ia mendengar bisikan lembut yang membuat bulu kuduknya meremang. Ini belum selesai, Dimas. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa bayangan Sari masih membayangi mereka. Peperangan ini belum benar-benar usai. Perjalanan menuju desa tempat Mbah Karta tinggal terasa panjang dan penuh ketegangan. Desa itu terletak di balik bukit, di sebuah lembah yang jarang dikunjungi orang. Sepanjang perjalanan, Dimas, Andi, dan Mbah Suta merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, seperti tanda bahwa mereka mendekati tempat yang penuh dengan energi gelap. Ketika mereka tiba, suasana desa itu sangat berbeda dari Sukamukti. Rumah-rumah tampak tua dan terabaikan, sementara jalanan penuh dengan kabut tebal. Tidak ada seorang pun terlihat, seolah-olah desa itu sudah ditinggalkan. Ini tempatnya, kata Mbah Suta sambil menunjuk ke sebuah bangunan besar di tengah desa. Bangunan itu lebih mirip gubuk reot, tetapi dari celah-celah dindingnya keluar cahaya redup berwarna merah. Itu pasti rumah Mbah Karta, tambahnya dengan nada serius. Mereka bertiga mendekati rumah itu dengan hati-hati. Pintu gubuk terbuka perlahan ketika mereka mendekat, seperti sudah menunggu kedatangan mereka. Di dalamnya, seorang pria tua dengan tubuh kurus duduk di kursi anyaman. Matanya hitam pekat,
penuh dengan misteri dan ancaman. "Selamat datang," kata pria itu dengan suara serak. "Kalian datang untuk menghancurkan aku, bukan?" Mbah Suta melangkah maju. "Mbah Karta, semua ini harus berakhir. Kau telah menyebarkan kejahatan dan menyebabkan banyak nyawa melayang. Ini waktunya untuk membayar perbuatanmu." Mbah Karta tersenyum dingin. "Kalian bodoh jika berpikir bisa menghentikanku. Aku hanyalah alat dari kekuatan yang lebih besar. Pesugihan, susuk, semuanya hanyalah bagian kecil dari kekuasaan yang kalian tidak akan pernah pahami." Ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi bayangan hitam yang melayang seperti kabut tebal. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, menyerang Dimas dan Andi. Dimas mengangkat tangan untuk melindungi dirinya, tetapi bayangan itu terasa seperti belati tajam yang menusuk kulitnya. Andi mencoba melawan dengan tongkat kayu yang ia temukan di perjalanan, tetapi usahanya sia-sia. Tongkat itu langsung hancur ketika menyentuh bayangan tersebut. "Fokus pada cahaya dalam dirimu," seru Mbah Suta. Ia memukulkan tongkat kayunya ke lantai, menciptakan lingkaran cahaya yang melindungi mereka bertiga. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian." Dimas mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengingat semua yang telah terjadi, korban-korban Sari, rasa sakit yang ia alami, dan tekadnya untuk menghentikan ini semua. Perlahan, ia merasa ada kekuatan dalam dirinya yang mulai bangkit. Bayangan-bayangan itu semakin ganas, tetapi Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Tangan kanannya mulai memancarkan cahaya lembut. Ia menatap tangannya dengan terkejut, tetapi juga merasa yakin bahwa ini adalah kekuatan yang bisa membantunya. "Dimas, gunakan itu," seru Mbah Suta. "Itu adalah sisa energi dari susuk yang pernah menargetmu. Kini energi itu telah berubah karena tekadmu yang kuat." Dengan keberanian baru, Dimas mengarahkan tangannya ke bayangan-bayangan itu. Cahaya dari tangannya memancar terang, menghancurkan bayangan-bayangan itu satu persatu. Mbah Karta menyipitkan matanya, tampak terganggu. Kau bukan manusia biasa," gumamnya. Melihat kekuatan Dimas, Mbah Karta akhirnya berdiri. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul sosok besar berbentuk bayangan gelap dengan mata merah menyala. Makhluk itu melangkah maju, memancarkan aura kematian. "Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku," seru Mbah Karta. Namun Mbah Suta tidak gentar. Ia melantunkan mantra dengan suara lantang, dan lingkaran cahaya di sekitar mereka semakin besar. "Dimas, Andi, aku akan menahan makhluk ini. Kalian fokus pada Mbah Karta, hancurkan sumber kekuatannya." Dimas dan Andi mengangguk. Mereka berlari menuju Mbah Karta, menghindari serangan-serangan makhluk bayangan itu. Ketika mereka mendekati Mbah Karta, Dimas melihat sebuah benda kecil di atas meja. Itu adalah sebuah patung kecil yang tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang menyeramkan. "Itu pasti sumber kekuatannya," kata Dimas. Andi meraih patung itu, tetapi tangannya langsung terbakar oleh panas yang luar biasa. "Aku tidak bisa menyentuhnya, Dim." Dimas mencoba mengambil patung itu dengan tangannya yang memancarkan cahaya. Kali ini, ia berhasil. Patung itu mulai retak, dan suara jeritan terdengar dari dalamnya. "Tidak!" teriak Mbah Karta. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Dengan seluruh kekuatannya, Dimas menghancurkan patung itu dengan menghantamkannya ke lantai. Ketika patung itu hancur, seluruh ruangan dipenuhi cahaya terang. Bayangan-bayangan menghilang, dan makhluk besar yang dipanggil Mbah Karta lenyap seketika. Mbah Karta sendiri terjatuh ke lantai, tubuhnya mulai mengering seperti daun layu. "Kalian telah menghancurkan segalanya," bisiknya sebelum akhirnya diam untuk selamanya. Mbah Suta menatap tubuh tak bernyawa Mbah Karta dengan wajah tenang. Kejahatan ini telah berakhir, tetapi ingatlah, masih banyak orang seperti dia di luar sana. Dimas dan Andi mengangguk.
Mereka tahu tugas ini bukan hanya tentang mengalahkan Sari atau Mbah Karta, tetapi juga memastikan bahwa kekuatan gelap seperti ini tidak lagi merusak kehidupan orang lain. Ketika mereka kembali ke desa Sukamukti, suasana terasa lebih damai. Dimas merasa beban berat yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan rahasia dan ancaman yang belum mereka ketahui. Ia dan Andi berjanji untuk menjaga desa mereka dan melindungi orang-orang yang mereka cintai dari ancaman serupa. Basuta tersenyum kecil melihat mereka. Ingatlah, kekuatan terbesar ada di dalam hati kalian. Selama kalian memiliki niat baik dan keberanian, kegelapan tidak akan pernah menang. Dan dengan itu, petualangan mereka diakhiri dengan keyakinan baru bahwa terang selalu bisa mengalahkan gelap, asalkan mereka tetap bersatu dan berjuang. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.